Jadi Acil ngerasa awalnya ketika sebelum masuk ke warung atau zona warung itu, pembeli di warung itu tuh normal biasa kayak makan sambil senyum. Tapi ketika udah masuk kawasan warung itu, gak ada ekspresi apapun. Mukanya semua datar, makan pun seolah tanpa ada tatapan. Tapi yang bikin aneh adalah setiap nasi atau setiap makanan yang pembeli ini makan selalu dikerumuni dengan lalek. Tapi anehnya itu pembeli nggak punya rasa jijik sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya Bayu, Acil, dan Bang Ali. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but, jangan lupa ngopai. Kopi dulu biar ganteng. Mantap. Dan kemarin itu ceritanya udah sampai di Bayu yang udah sampai di rumahnya kan. Nah kondisinya pada saat itu Bayu itu kaget. Gara-gara dia ngeliat bapaknya, orang tuanya Bayu, itu sedang berbaring seperti orang yang lagi sakit. Cuman yang bikin heran adalah bapaknya ini tuh kurus kering cuy. Iya maksudnya kurus banget, ininya kemong gitu kan. Kayak orang gak makan berbulan-bulan, perutnya buncit. Tapi matanya melotot. Entah pada saat itu Bayu tuh gak tahu bapaknya itu sadar atau enggak. Tapi gara-gara ngeliat kondisi seperti itu, ketika masuk ke dalam rumah, Bayu itu langsung ambruk dan nerjang beberapa orang yang ada di depan, terus nangis. Bang Ali sama Acil cuman bisa ngeliat dari belakang aja cuy, karena dia ini tuh memang momen-momen sedih. Dan Bayu ini nangis, "Pak, Bapak kenapa? Kok Bapak bisa kayak gini? Apa yang udah terjadi sama Bapak?" Ibunya yang lihat agak sedikit heran kan, siapa anak muda ini, dan belum tahu juga nih. Tapi lama-kelamaan diperhatiin kayaknya dia kena bahwa yang datang itu adalah putra sematawayangnya atau putra kesayangannya, yaitu Bayu. Ibunya langsung perlahan ngedeketin Bayu dan ngusap bahunya. "Ini kamu nak, bapak kamu lagi sakit. Akhirnya kamu bisa pulang. Dan maaf, ibu nggak ngabarin kamu karena ibu juga bingung harus kasih kabar ke siapa." Bayu langsung memalingkan mukanya ke ibunya dan minta maaf juga karena ya coba kalau dari dulu misalkan Bayu ini udah pulang atau jauh-jauh hari udah pulang, Bayu pun minta maaf gara-gara Bayu ini telat pulangnya atau terlalu lama di pesantrennya. Tapi ibunya cuma senyum dan sambil ngusap bahunya gini cuy, belakangnya. "Dan gak apa-apa." Bayu nanya, "Bu, Bapak sakit apa? Dan kenapa di rumah ini jadi banyak orang? Sebetulnya apa yang terjadi sama Bapak?" Ibunya nggak langsung menjawab dan cuma bisa diem aja. Dan langsung nggak lama itu tuh ada Bang Ali yang nyamperin Bayu sambil ngusap, "Udah yuk, sabar, jangan langsung ditanya. Dan ada hal yang memang tidak perlu kita tahu sekarang. Lebih baik kamu tenangin diri dulu. Kalau udah tenang, nanti juga ibu kamu bakalan cerita."
Lagian di sini kan banyak orang. Ya, nggak pantas juga kalau memang itu sebuah privasi diceritakan di banyak orang. Lebih baik kamu sabar dulu ya, ucap Bang Ali menenangkan pada saat itu. Di situ pun Bayu manggut. Nah, si Bayu ini nggak terlalu fokus sama Bang Ali, bahkan nggak dikenalin tuh si Bang Ali ini, entah Acil ini, ke orang tuanya. Bayu itu cuma bisa nangis sesebukan di depan bapaknya. Dan Bayu pun di situ langsung ngeluarin namanya Al-Quran, dia tuh ngaji. Nah, di situ pun Bayu pun ngeliat bahwa bapaknya ini nggak sadarkan diri, cuy. Nggak sadarkan diri, atau bisa dibilang matanya melotot, tapi seolah kayak jiwanya ini benar-benar nggak ada. Tapi nafasnya itu masih ada. Di situ pun Bayu ngaji, ikut ngaji sama seperti tetangga-tetangganya yang ada beberapa di situ gitu kan. Sedangkan Bang Ali ini nggak permasalahin karena ngerti dengan kondisinya. Terus Bang Ali ini sempat senyum ke ibunya, "Bu, kenalin, namaku Ali. Aku adalah seorang anak dari guru, atau ya bisa dikatakan anak dari gurunya Bayu ini kan." Ya, ibunya pun senyum dan terima kasih karena udah dianterin ke situ gitu kan. Dan maaf, penyambutan kedatangan mereka enggak disambut dengan ramah, tapi Ali ini ya mewajarkan lah. Ya sudah, Bu, aku pamitan di luar dulu karena masih ada satu teman aku di luar. Jadi ya aku tunggu di luar, kalau misalkan Bayu nanti nyari kita berdua, kita ada di luar. Akhirnya setuju kan pada saat itu. Bang Ali ini keluar lah, dan gak lama orang tuanya itu kayak ke belakang mungkin ngambil air minum dan sebagainya gitu kan. Jadi di kondisi di rumahnya Bayu itu ada beberapa orang. Akhirnya Bang Ali ini keluar lah. "Cil, lu ngapain lu? Lu kenapa kagak masuk gitu kan?" Baru ge datang, perut gua kan lapar. Udah ada aja adegan sedih. Gua mau minta makan tapi kagak enak. Gua mau masuk juga, gua nanti bakalan ikut sedih kan. Ya walaupun gua udah yatim sih, tapi aduh gua kagak bisa dah Bang kalau ngadepin hama yang sedih-sedih begini. Lu mah ya ngelihat sahabat lu, temen lu lagi kesusahan, lu malah mikirin makan. Ya tetep aja Bang, namanya perut lapar kan. Akhirnya di situ Bang Ali ngasih duit, "Nih, gua kasih duit lu. Pergi lu cari makan ke warung." Acil tuh kayak senyum-senyum. Bang Ali nggak mau nih. "Enggak, insya Allah gue masih kuat kok. Lagian lu mah ada aja, sahabat lu lagi dapat musibah." "Ya maaf Bang, lu tahu sendiri kan. Kita kemarin lu jalan udah kayak orang kesetanan, ngepus sono sini, sampai makan aja cuman sehari sekali. Lah lu tahu sendiri, gua nih kalau soal makan paling nomor 1 dah. Aduh, ngadepin hidup kalau tanpa perut kenyang susah banget." Susah lu ya. Ya udah sana lu pergi makan dah. Jangan bikin gara-gara di sini. Tapi jangan jauh-jauh lu ya. Kayaknya ini kan kampung gede. Harusnya warung atau yang jualan makanan sih ada." "Siap Bang." "Ya udah, gue jalan pergi makan dulu ya," dia bilang. "Beneran lu gak mau nitip?" Enggak. Dan gak lama setelah si Acil pergi, ibunya Bayu ini muncul kan. Terus nyuguhin, "Loh, mana temannya satunya?" "Nggak apa-apa Bu, teman saya lagi keliling-keliling jalan-jalan." Aduh maaf ya, ibunya nih ngerasa nggak enak karena ya pada saat datang ke situ kondisinya juga lagi nggak baik-baik aja. Tapi Bang Ali ini kayak, "Udah nggak apa-apa Bu, tenang. Lagian kita udah sahabatan, udah deket banget, udah kayak keluarga. Jadi kayak udah ibu di dalam aja, temenin Bayu, tenangin Bayu. Ya nanti juga kita akan masuk ke dalam kok buat bantu nenangin Bayu gitu kan." Karena Abang Ali pun pada saat ngelihat ke dalam, dia udah mulai kayak mukanya nih udah ada punya rasa curiga. Sakit yang diberita ini agak sedikit kurang wajar. Tapi Bang Ali nggak mau terlalu berasumsi lebih dan nggak mau yang namanya suujon pada saat itu. Singkat ceritanya, setelah Bang Ali duduk di luar sambil ngopi-ngopi sambil makan yang disuguhin sama ibunya Bayu, terus Bayu juga masih di dalam masih ngaji gitu kan. Nah kita akan beralih ke si Ali yang memang ya sahabat tapi nggak ada otak cuy. Ini sahabatnya tuh kayak ngeselin anjing. Orang lagi sedih ya sempet-sempetnya mikirin lapar. Ya memang sih perjalanan terakhir itu bener-bener nguras tenaga banget cuy. Jadi mereka ini emang makan tuh minim lah. Kalau mereka berdua mah udah tahan banding lah gitu, udah terbiasa kan. Nah kalau emang Acil ini kan emang sifatnya tuh bocahnya ngeselin, baik, ya petakilan, ya banyak ulahnya lah.
Dan kita akan beralih ke si Acil. Acil ini keliling kampung dong, nyari tukang warung, nyari tukang makanan. Nah sedangkan kan iya walaupun kampung gede agak sedikit susah lah ya, cuman jajanan-jajanan biasa doang mah kagak nendang. Aduh di mana ya tempat rumah makan atau ya ada lontong kek atau ada gorengan kek yang bisa nendang perut gitu. Nah sempatlah dia ini nanya ke beberapa warga, "Bu, ada warung nggak di sini? Kira-kira yang jualan gorengan atau lontong lah kurang lebih." "Wah ada, di sana juga ada jualan nasi juga," katanya. "Wah di mana?" "Di pinggiran atau di perbatasan pintu masuk ke desa lah," dia bilang. Ditunjukilah arahnya gitu kan. "Wah di sana." "Jaraknya jauh nggak Bu?" "Enggak lah, paling sekitaran 5-10 menit kalau jalan kaki." "Wah siap Bu, makasih ya." Ya udah tuh Acil ini pergilah ke pinggiran desa. Sesampainya di pinggiran desa sempet celana celinguk. Mana warungnya orang ada. Tapi di pinggiran desa kan. Udah dah gua keluar desa dulu bentaran. Dia tuh ngeliat ke belakang dulu karena takut nyasar. Tapi ya nggak akan mungkin nyasar lah, karena desanya Bayu ini bisa dibilang desa yang lumayan cukup gede. Hampir ya mungkin kalau untuk zaman sekarang tuh udah hampir jadi perkotaan lah. Banyak tukang jualan, banyak warung, perumahan dan sebagainya. Akhirnya dia keluar desa. Ketika keluar desa ternyata memang dia nemuin sebuah warung. Nah tapi anehnya warung ini tuh bener-bener rame banget. Pengunjungnya rame, bahkan tempat duduk di situ pun sampai ya nggak kebagian tempat duduk kalau misalkan Acil mau makan di situ. Namun ada yang bikin bulu kuduk dari si Acil ini merinding karena kondisinya ini warung, terus di sini ada pohon gede-gede kayak pohon beringin. Di sebelahnya seolah kayak ada petilasan atau makam. Sempet kayak ngerasa aneh. Kok bisa-bisanya warung di samping petilasan atau kubur? Selewat atau sekilas ketika ngelihat atau mandang warung tersebut nggak ada sebuah keanehan. Cuman yang aneh tuh di bawah pohon beringin terus dekat petilasan gitu aja. Ya karena Acil ini udah lapar banget nih, perut nih cacing udah demo gitu kan. "Woi makan nih, perut gua udah lapar" gitu kan. Bahkan dia sampai megang-megangin, terus udah ada duit juga kan lumayan banyak nih dikasih Bang Ali. Gua makan dah, gua udah amat. Akhirnya Acil ini datanglah ke warung itu. Datang ke warung itu, "Isi Bu, ada makanan gak Bu ya?" "Ya ada Mas, kalau makanan mah, tapi ya harus beli." "Ya tenang Bu, kita juga beli," gitu kan. "Oh ya udah silakan duduk, coba cari tempat yang kosong." Acil nengok kiri kanan, wah nggak ada tempat kosong. Tapi di situ entah kuburan, entah petilasan atau apa ya, tapi bentuknya itu udah kayak kuburan. Nah duduk aja di samping. Kan si Acil ini kayak pas ngeliat, loh gua disuruh duduk di samping kuburan, gimana ceritanya gitu kan. Kayak aduh, tapi ya rame inilah nggak apa-apa kali ya. Cuman dia ngeliat kiri kanan tuh nggak ada yang duduk di sana juga gitu kan, karena kondisinya tapi ya udah deh gue duduk di situ, mau pesan apa gitu kan. "Udah nggak apa-apa Mas, duduk di situ aman kok, lagian kan ini siang hari, nggak ada yang perlu ditakuti." Pelayannya pada saat itu ramah. Ya kalau bisa sih makanan berat kayak mungkin nasi, lontong atau apapun lah gitu kan. Ya anggaplah nasi rames lah pada saat itu. "Oh iya siap, disiapin ya." Udah Masnya duduk di situ. Akhirnya duduklah si Acil ini. Acil tuh duduk kayak, "Mbah atau siapapun numpang ya cuma numpang makan doang nih, bukan kita nggak sopan atau kita tega gitu kan, ya cuma duduk doang di pinggiran, nggak apa-apa ya karuhun." Numpang. Acil tuh numpang terus karena memang ketika udah melihat warung, masuk ke warung terus duduk di tempat itu, ada rasa-rasa bulu kuduknya kayak merinding. Nah di situ pun Acil tuh kayak ngeliat lah situasi kondisi di situ, ada sebuah keanehan. Jadi Acil ngerasa awalnya ketika sebelum masuk ke warung atau zona warung itu, pembeli di warung itu tuh normal biasa kayak makan sambil senyum. Tapi ketika udah masuk kawasan warung itu gak ada ekspresi apapun, mukanya semua datar, makan pun seolah tanpa ada tatapan. Tapi yang bikin aneh adalah setiap nasi atau setiap makanan yang pembeli ini makan selalu dikerumuni dengan lalat. Tapi anehnya itu pembeli nggak punya rasa jijik sama sekali. Mungkin kalau laler 1-2 ya kayak gue pun makan di kaki 5 biasa lah ya. Tapi ini tuh bener-bener pure digerubungin tuh kayak banyak banget jumlah lalernya. Itu kan ya bikin gelis, mana lalernya laler ijo lagi kan. Acil tuh kayak iu gitu kan kayak Tapi kok mereka pada aneh, pada nyaman-nyaman aja. Apakah rasanya
warung ini bikin wah gitu kan enak, nggak ada yang tahu. Dia tuh sempat nengok dan dia sempat ngelihat satu bangunan seperti rumah kosong, tapi dia nggak terlalu rumah kali gitu kan, kayak beranggapan rumah aja. Dan akhirnya nggak lama Acil ini didatengin lah. Nah, didatengin sama satu pelayan. Di situ sambil duduk terus dikasih, "Ini Mas." "Oh iya makasih." Dia tuh kayak langsung ngambil tapi nggak ngeliat muka. Nah, ketika mau diambil dia sempat ngerasa aneh bahwa tangan dari yang ngasih ini kayak seolah keriput kayak nenek-nenek. Terus ngeliat lagi, lah masih muda, cantik, bahkan Acil sempat terhipnotis kayak, wah anjir, pelayan kok cantik banget, pantas saya pada betah nih laki-laki di sini gitu kan. Terus dia ngeliat ke bawah lagi, oh berarti salah lihat. Karena ketika nengok ke bawah lagi, tangannya itu putih, mulus, bersih dan aduhai lah begitu kan. Akhirnya diterimalah sambil Acil ini mesam-mesam. Awalnya aroma dari makanan ini sedikit enak, bener-bener kayak menggoda perutnya. Sampai akhirnya ketika sebelum makan dia baca doa makan kan. Dan sampai di Bismillahirrohmanirrohim, baru Bismillah dan belum baca doa makan, tiba-tiba awalnya itu muncul bau yang lumayan agak nggak sedap. Terus ketika selesai membaca doa makan, lalat seketika itu langsung itu nggak tahu datangnya dari mana, dan satu tumpuk nasi itu tuh kayak bener-bener ditutupin sama lalat. Wah, di situ langsung rasa-rasa mualnya itu datang dong. Udah merasa mual banget nih si Acil. Dan ketika udah ngerasa mual, tiba-tiba awalnya dia tiba push pergi gitu. Tapi itu lalu diem aja. Dan karena akhirnya dia tuh kayak udah nggak kuat, dia tuh muntah di situ cuy. Dan langsung kayak ngejatuhin piringnya. Dan betapa terkejutnya ketika piring itu jatuh dan makanannya tumpah. Makanan yang disajiin yang awalnya terlihat seperti nasi biasa bersama lauknya itu berubah dengan belatung putih yang masih bergerak. Acil langsung ngegisek mata, ini nyata atau enggak? Dan terus ngegisek mata, ini nyata enggak sih? Sampai beberapa kali itu benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Ketika makanannya udah jatuh, Acil ini ngerasa bahwa di belakangnya kok ada yang memperhatikan. Dan seolah ada makhluk atau ada yang berdiri di belakangnya. Padahal itu masih siang hari. Acil langsung nengok dong dia ke belakang. Di belakangnya itu ada sosok tinggi besar. Tatapan matanya itu kayak sinis banget nih ngeliat si Acil nih. Pokoknya udah kayak gedek aja atau kesel sama si Acil gitu kan. Karena emang nih bocah ngeselin gitu. Jadi wajar aja, jangankan manusia. Demit aja ngeliat si Acil itu kesel banget. Acil langsung panik dong, boro-boro mau bayar. Dia tuh langsung ngibrit lari sekencang-kencangnya pada saat itu. Dia lari lah, dan bodoh amat tuh. Seolah ada sebuah keanehan. Ketika udah ngelewatin warung itu, dia tuh kan sempat nengok ke belakang. Awalnya tuh Acil ini diikutin atau dikejar-kejar sama itu makhluk. Tapi seolah ada batas yang dimana nggak bisa ditembus, atau emang udah dia tuh ngejarnya cuma sampai situ doang gitu itu makhluk. Dia tuh terus lari sampailah dia di sebuah rumah atau bisa dibilang warung yang terbengkalai pada saat itu. Jaraknya nggak terlalu jauh dari warung yang sebelumnya. Dia udah sampai, dia sempat ngeh-ngok dan dia itu ada di terasnya atau di pelatarannya lah. Sempat ngerasa heran, apa nih yang aneh gitu. Terus dia sempat nengok lagi. Nah ini makhluk kirain udah stop. Ternyata kok diganti sama makhluk yang lebih kecil. Ya bisa dibilang anaknya kali, nggak tahu kan. Acil langsung gerendangan. Buset, gua masih dikejar-kejar aja. Jangan-jangan ini anaknya. Acil refleks pada saat itu masuk ke bangunan kosong tersebut. Ya masuk lah. Dan ketika masuk aromanya itu benar-benar nggak sedap sama sekali. Baunya itu bau pesing, bau amis, bau bangkai, pokoknya campur aduk lah. Acil sempat ngelihat kiri dan kanan. Acil tuh ngerasa bahwa ini juga sebetulnya bukan rumah, melainkan mungkin bekas warung, tapi entah warung siapa pada saat itu. Akhirnya dia tuh cuma ngumpet, terus sesekali ngintip dari celah-celah bilik. Dia ngintip kan, mana nih si geblet nih. Dan seketika pundaknya itu kayak ada megang. Acil langsung dengkulnya itu otek tuh ya.
Ya Allah, ini apa lagi? Ya gua gak mau nengok dah, dia tuh langsung lari ngibrit sekencang-kencangnya. Sebelum lari dia sempat ngelihat sebuah nama di papan warung itu, atau ada tulisan nama. Awalnya Acil ini nggak terlalu ngeh dengan nama tersebut, jadi kayak masa bodoh lah. Tapi ada terbesit di memorinya, dia tuh lari sekencang-kencangnya. Dan dia lari terus sampai teriak-teriak, tolongin gua. Bahkan itu satu kampung sampai geger gara-gara kelakuan dari si Acil yang udah kayak bocil. Padahal dia udah dewasa gitu kan, seolah-olah kayak lagi dikejar-kejar macan. Dia terus lari. Bang Ali yang ngedengar dari kejauhan suara teriakan Acil, dia cuman geleng-geleng kepala doang sambil megang pinggang. Ini bocah ya, masih aja nggak di mana. Berulah nih pasti kan. Diperhatiin terus lari dengan kencengnya, terus sampai akhirnya sampailah di depan Bang Ali. Lu ngapain lari-lari? Sabar Bang Acil. Dia sambil nengok kiri kanan kan. Wih, ada air nih. Diminum lah sama dia. Lok 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 lok. Suguhan yang memang belum disentuh sama sekali sama Bang Ali, dimakan sama dia gara-gara memang udah kelaparan parah kan. Bang Ali cuma bisa geleng-geleng kepala. Bahkan tetangga atau orang-orang yang ada di dalam sempat ngeliat kelakuan dari si Acil ini. Ya, tetangga-tetangganya Bayu ini cuma bisa geleng-geleng kepala job juga gitu kan. Tapi ya sudahlah, toh teman-temannya Bayu pada saat itu. Dan di situ pun Bang Ali langsung nyengkeweng baju dari si Acil ini. Lu bukannya cerita malah gegares makanan gua. Bukannya lu udah gua kasih duit. Bentar dulu, perut lapar kagak bisa cerita. Ntar dulu apa makan dulu nih pisang, tanggung satu lagi pisang. Kata diambil itu pisang, ditaruh, lu cerita sama gua. Dan gak lama akhirnya keluarlah Bayu karena ngedengar keributan kan. Dan Bayu juga ngerasa bersalah gara-gara ya bisa dibilang gak bertanggung jawab bahwa teman-temannya ini yang awalnya Acil ini mau menceritakan sebuah kejadian yang sebelumnya, akhirnya terpending lah pada saat itu. Nah ketika udah dipending ceritanya, akhirnya mereka disuruh masuk lah gitu. Udah masuk Bang, sorry Bang. Ya Bayu ini ngerasa nggak enak gara-gara udah nggak apa-apa. Terus Bang Ali juga kayak ngajak ngobrol Bayu ketika di luar gitu. Lu yang sabar ya, cuman dikasih sabar gitu kan, kayak diomongin yang sabar yang tabah. Insya Allah kita cari jalan keluarnya. Dan nanti kita kan bagi tugas. Ya gini-gini kan, gua anak abah, gue juga tahu obat-obat herbal, siapa tahu bisa membantu. Dan di sini ada hutan terdekat gak? Biar besok gue cari. Jadi kayak mulai besok tuh dia udah, Bang Ali ini punya tujuan untuk nyari obat herbal gitu kan. Singkat ceritanya udah selesai kan nih ngobrol-ngobrol, terus masuk ke dalam. Dan di situ pun masih belum ada obrolan yang panas atau ada obrolan yang penting. Sampai akhirnya warga kampung di situ mungkin karena udah ada anaknya, terus ada beberapa orang juga warga kampung yang atau tetangga yang ngunjungin ke rumahnya Bayu itu izin pamit lah karena waktu pun udah menunjukkan sore kan. Akhirnya pamit dan tetangganya pun bilang insya Allah besok siang kesini lagi untuk bantu ngaji. Ya nggak apa-apa juga sih, mau nginep mau atau apapun ya. Ibunya Bayu ini nggak mempermasalahkan, justru berterima kasih banyak. Dan kalau memang mereka ada kegiatan pun nggak apa-apa kalau mereka nggak dikunjungin gitu kan. Tapi ya karena memang tetangganya ini pada baik gitu kan, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, besok balik lagi. Singkatnya rumah itu bubaran, tinggal ada 4 orang, 5 sama bapaknya si Bayu ini yang kondisinya lagi sakit entah seperti apa. Dan ketika itu ibunya Bayu ini udah nyuguhin makanan dan ya makanan salah kadarnya lah karena pikirannya juga mungkin lagi nggak tenang gitu kan. Mereka semua akhirnya makan tuh di situ. Dan setelah makan Bayu pun langsung to the point lah. Dia tuh langsung nanya, sebetulnya bapak ini kenapa Bu? Ibunya nunduk, nggak langsung ngejawab pertanyaan dari Bayu. Sampai akhirnya ibunya ini bilang, dulu itu kan Bayu ini sempat dititipin di almarhum kakeknya. Nah ketika dia dititipin, ibunya ini merantau cari pekerjaan. Alhamdulillah dari perantauannya ini bisa menghasilkan beberapa jumlah uang yang lumayan cukup banyak. Sampai akhirnya cobalah dari penghasilannya, terus dari tabungan, ngejual beberapa tanah dan sebagainya. Akhirnya memutuskanlah ibunya ini untuk bikin warung.
bikinlah dia warung di sisi desa. Memang sisi desa ini salah satu akses jalan yang sering dilewati sama banyak warga, entah itu pelancong. Terus ya intinya ya lalu lalang orang tuh banyak lah di situ, orang yang mau berkebun dan sebagainya itu banyak banget. Memang ketika bikin warung itu laris manis, bahkan bisa dikatakan meraup untung lah, dan gak ada saingan pada saat itu. Sekitaran 4 bulan berdagang itu akhirnya muncullah satu saingnya, tetangganya, yang dimana entahlah ya pada saat itu. Nah dia tuh dagang, tapi anehnya ketika awalan dagang ini, jadi kondisi warungnya itu awalnya tuh hadap-hadapan. Namanya orang dagang kan bebas lah ya, selama caranya sehat gak dipermasalahin. Toh dagangan ibunya Bayu ini juga harganya murah-murah, dan di sana pun harganya sebenarnya nggak ada yang selisih, paling kayak selisih sedikit-sedikit, wajar lah, namanya persaingan dagang gitu kan. Nah yang bikin aneh adalah entah kenapa, memang ya karena memang warungnya ibunya Bayu ini kan pertama nih, jadi langganan udah mulai banyak dong, dan yang kenal juga udah mulai banyak. Jadi warung yang sebelahnya itu kayak sepi aja nih. Nah tapi ketika 1 bulan dia dagang sepi, mukanya itu agak sedikit judes. Sampai akhirnya entah kenapa warungnya ini dipindahkan agak sedikit jauh, dan paling parahnya itu adalah lokasi yang bisa dikatakan mungkin keramat atau angker. Ya Bayu pun tahu di situ adalah tempat kayak kuburan atau petilasan yang entah sebetulnya itu petilasan siapa gitu kan, atau kuburan siapa. Pindah ke situ sempat ada sebuah pertentangan dari banyak warga, karena buat apa bikin warung, tapi si orang ini beranggapan supaya tempat ini nggak angker, aman kok gitu kan, dan warga pun nggak punya pikiran apa-apa pada saat itu. Akhirnya sudahlah, seiring berjalannya waktu dia pindah ke sana. Entah kenapa setelah pindah warung ke sana, dagangan dia itu jadi laris. Sebetulnya tidak ada permasalahan bagi keluarganya Bayu ketika dagangan orang itu laris. Ya namanya orang jualan, ada naik, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, ya pokoknya kadang-kadang lah gitu kan. Jadi wajar namanya orang dagang. Nah tapi setelah dagangan dia laris itu, entah kenapa kok tiba-tiba warungnya ini udah mulai sepi, terus mulai banyak palak, terus mulai banyak gangguan-gangguan yang memang agak sedikit ganjil. Dan yang lebih parah adalah ada beberapa kejadian yang dimana ketika malam kok ada seorang pembeli. Pembelinya ini tuh kayak udah mau tutup nih, ya mungkin sekitaran habis sisa lah gitu kan, udah mau tutup, tapi kok pembeli ini tuh kayak diem duduk. Dan yang beli itu bukanlah manusia, melainkan setan atau demi. Dan ngebuat kedua orang tua dari Bayu ini benar-benar takut. Teror ini tuh kirain tuh cuma sekali, ya sesekali mah wajar lah, tapi justru ini berulang-ulang kali. Dan yang paling parah di dagangannya itu selalu muncul belatung-belatung yang entah dari mana. Jadi tiba-tiba ketika nyuguhin atau ngasih makanan ke orang, itu selalu aja ada belatung atau ada daging busuk, padahal awalnya itu nggak ada. Itu benar-benar kejadian aneh. Yang bikin parah adalah setelah kejadian itu, tiba-tiba bapaknya ini mendadak sakit. Awalnya kirain cuma meriang-meriang biasa atau cuma sebatas masuk angin, tapi kok makin kesini badan dari bapak ini makin kurus kering. Ibunya tuh nggak mau suuzon, sempat berobat, manggil mantri, tapi ya nggak bisa sembuh. Dan bahkan ibunya Bayu itu sempat nanya kayak ke orang pintar, tapi orang pintar itu cuman geleng-geleng kepala dan gak sanggup untuk nanganin. Dan gak ada sebuah kejelasan. Di situ pun Bang Ali, Bayu, Acil cuman manggut-manggut. Terus Acil ini nimbalin, kalau boleh tahu lokasi warungnya di mana Bu? Dan nama bapaknya Bayu siapa? Disebutin lah nama bapaknya Bayu. Di situ pun Acil langsung kaget. Oh jadi itu. Bang Ali sama Bayu langsung nengok. Maksudnya apa nih? Oh itu. Akhirnya Acil pun menjelaskan. Dia tuh cerita bahwa dia cari makanan karena nggak ketemu. Diceritain kan, dikasih unjuklah sama salah satu warga, di sana ada rumah makan. Didatangin. Awalnya warung itu nggak ada yang aneh. Memang pengunjungnya itu banyak banget. Dan bahkan memang di situ pun ada kayak semacam kuburan. Ya sudahlah, Acil juga nggak terlalu mempermasalahkan kan. Akhirnya dia pesan makanan, terus dia makan. Tapi yang anehnya ketika dia makan, baca doa makan, kok tiba-tiba nasi yang ada di piringnya itu berubah jadi belatung dan daging busuk.
Dan yang bikin parah adalah ketika dia merasa jijik udah mual ngebuang nasi itu, terus dibuang dan di belakangnya ada, terus lari ke satu rumah. Intinya Acil ini menjelaskan semua kejadian yang dia alamin sebelumnya. Di situ pun Bang Ali cuman manggut-manggut doang, seolah kayak tahu. Dan setelah mendengarkan cerita lengkapnya dari ibunya, ya memang ibunya juga nggak mau suuzon, tapi menurut rumor yang beredar atau gosip-gosipan dari beberapa tetangga atau orang, banyak warga juga yang percaya bahwa warung tetangganya ini memang nggak sehat. Ya bisa dikatakan mungkin pesugihan, dan bapaknya Bayu ini adalah korban dari santet akibat persaingan perdagangan. Awalnya Bayu itu ngerasa kesel karena memang yang dilihat sama Bayu juga penyakit dari bapaknya ini bukanlah sesuatu hal yang wajar. Kalau memang sakit, iya nggak apa-apa, namanya manusia itu hal yang wajar. Tapi kalau sakitnya gara-gara disantet, Bayu nggak akan diem diri. Tapi di situ untung ada Bang Ali yang nenangin. Tenang, kita cari jalan keluarnya dan kita selidiki dulu. Tapi Bayu itu kayak udah panas banget dan kayak seolah mau nyamperin. Tapi Bang Ali ini kayak nenangin lah, sampai akhirnya tenang kan. Dan di situ pun mereka ngobrol-ngobrol dan tanpa kerasa mulailah malam. Dan karena memang Bang Ali pun ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang gak boleh dibiarkan begitu lama, Bang Ali pun langsung bilang, "Cil, lagi malam lu ikut gua ya." "Ikut kemana nih? Malam-malam ngapain anjir?" "Udah lu ikut aja." Bayu itu awalnya mau kemana Bang? "Nggak apa-apa, lu jagain bokap lu ya." Di situ pun Bayu langsung manggut. Dan Bang Ali pun bilang, "Jangan pernah putus ngajiin bokap sampai gua datang." Di situ Bayu seolah udah mulai ngerti nih apa yang akan dilakuin sama Bang Ali dan Acil ini. Acil ini kayak, "Nggak mau Bang lah, gua ngaji aja di sini." "Ngaji lu orang bener lu kalau ngaji. Yang ada lu molor bukan ngaji." "Bener gua kali ini seriusan dah. Gue tahu nih kotak-kotak lu pasti ngajakin ke warung itu kan." "Kagak mau dah, tempatnya angker." Gua siang-siang aja ke sono udah merinding. Sempet ada sebuah kayak jangan ke sana gitu kan, karena ibunya dari Bayu pun udah ngerasa nih bocah berdua kayaknya mau nyamperin ke sono. Tapi Bayu nih bilang lah, "Nggak apa-apa Bu, insya Allah mereka berdua nggak akan cari keributan, cuman main-main biasa aja gitu kan." Akhirnya ya udah tuh kan diperbolehkan. Terus Acil juga mau nggak mau harus nemenin Bang Ali pada saat itu. "Udah, kalau lu nggak mau nemenin gua, nanti bakal gua bilangin ke Abah tentang kelakuan lu yang teriak-teriak di kampung orang dan bikin malu pesantren kita." Iya, ya udah ya gua mau. "Ya udah, tapi jangan bilangin. Gua lebih baik ngikut ngeliat demit dah daripada harus diomelin sama Abah gua nih, yang ada nanti disuruh ngaji kitab nggak kelar-kelar hidup gua." "Ya udah, iya, ayo gas pokoknya," dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka berdua berangkat lah tuh cuy. Tanpa pikir panjang berangkat karena kondisinya pada saat itu udah malam hari kan. Terus Bayu ini langsung ngikutin perintah, dia ngambil wudhu dan disusul sama ibunya juga ngambil wudhu, terus ngaji lah mereka berdua. Dan di situ pun kita akan beralih ke Bang Ali sama si Acil. Dalam obrolan ini, "Lu yakin tahu tempatnya?" "Ya Bu yakin, gue tahu, udah yuk. Tapi lu jangan ninggalin lu Bang ya." "Kagak, emang kayak lu suka lari kalau ngeliat setan?" "Alah, lu aja kadang-kadang lari." "Pokoknya kalau lu lari lu kenapa-napa, gua nggak akan bertanggung jawab. Dan kalau lu lari, gua pastiin kaki lu bakal disliding sama setan." "Iya Bang, kagak, lu doanya jelek banget sih." Singkat cerita, mereka sampailah di perbatasan desa. Dan ketika sampai di perbatasan desa, Bang Ali itu sempat nanya, di mana rumahnya, di mana lokasinya, kok nggak ada, atau rumah makannya ini di mana. Acil itu sebenarnya tahu karena di depannya itu ada sebuah bangunan cuy. Namanya juga zaman dulu kan di pedesaan itu udah pasti sepi, dan karena memang si warung ini agak sedikit menjauh dari desa. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi iya ke rumah-rumah warga itu lumayan jauh. Di situ tuh kayak ada beberapa bangunan kayak bekas warungnya Bayu, terus di sana juga ada saung-saungan, entah mungkin pos kah atau apa nggak tahu lah ya. Sempet ngerasa aneh, kok jadi yang dilihat sama Bang Ali di situ memang ada bangunan, tapi nggak ngerasa bahwa itu adalah sebuah warung.
Nah sedangkan Acil ngelihat di situ ada sebuah bangunan, tapi bangunannya itu bukan warung. Kok tiba-tiba bisa berubah? Acil ini bilang, "Bang, itu warungnya." Bang Ali itu kayak, "Warung? Modelan kayak begitu warung? Mana ada." Jadi kondisinya ini warung udah tutup, gelap gulita, ada penerangan dari obor-oboran aja gitu, lampu-lampu dari minyak gitu kan. Mana ada warung anjir? Itu saung reot begitu lu kata warung. Bang Ali tuh sempat ngerasa nggak percaya. Tapi tiba-tiba ada muncul, entah perwujudannya seperti apa fisiknya nggak tahu. Jalan membelakangi mereka seolah lagi jalan ke satu arah. Dan kondisinya kok kayak nenek-nenek atau sepuh lah. Jalan pakai samping, bajunya serba hitam, jalan ada sedikit bungkuk. Bang Ali, dia tuh udah megang dagunya dan kayak, ada yang aneh. Bang Ali ini langsung narik Acil. Acil, "Ya bang, kagak ada bang. Itu apaan anjir? Ya Allah, gua aja siang udah takut banget. Di sini ada penunggunya, di sana ada kuburan lo bang. Ada penunggunya gede banget. Lu kalau itu ketemu sosok, buset deh. Tangannya sekali ngegambleng kita, kelar dah," dia bilang. Dipelototin sama Bang Ali. "Lu mau nurut atau gue yang ngegambleng nih pakai tangan?" "Ya udah iya dah bang, gue ngikut dah." Jalan kan pelan-pelan, "Tapi bang jangan ninggalinnya." Iya, mereka itu akhirnya jalan dan memang di situ ada sebuah meja, ada tempat duduk. Mereka itu sengaja duduk dan sosok yang tadi jalan itu udah hilang nggak tahu kemana. Bang Ali cuman merhatiin sekelilingnya doang, seolah kayak mantau lokasi sekitar. Tapi ternyata ketika Bang Ali ngerasa bahwa ada yang ganjil dari warung ini, dari belakang Bang Ali, Acil gitu udah narik-narik. "Ban, belakang lu ada apa? Belakang lu itu ada makhluk," gitu kan. Ada sebuah suara, "Kalian berdua mau pesen apa?" Dek, Acil udah ngerasa ketakutan. Karena Acil bener-bener ngeliat. Acil ini bener-bener apes. Selalu dia orang pertama yang ngeliat penampakan itu. Muka nenek-nenek yang begitu, matanya masih ada, cuman dalam banget kayak cong, keriput, kemong, kayak udah tulang doang. Kulit-kulitnya masih ada. Suaranya bikin bulu kuduk itu merinding. Dan emang malam-malam lu serem, rambutnya urakan kan. Bang Ali itu langsung neng. Bang Ali nggak sepanik seperti Acil. "Kami berdua nggak pesan apa-apa nih. Kami cuma numpang duduk lagi mau ngadep." Dan nenek itu mendadak langsung duduk di sebelah mereka. Seolah ini Bang Ali, ini Acil, dan di sebelahnya itu ada nenek-nenek yang entah manusia atau setan. "Kalau kalian gak pesan makanan, lantas kalian punya tujuan apa kesini? Jangan pernah ganggu warung ini, atau kalian berdua akan menerima akibatnya." Bang Ali tetap santai, sedangkan Acil merasa was-was. Kok seolah kedatangan mereka ini udah diketahui sama sosok nenek ini. Bang Ali langsung melirik. Mulutnya sambil kayak baca doa atau baca surat-surat dari Al-Quran kan. Sedangkan Acil megangin tangannya Bang Ali aja. Bahkan kayak megangin celana gitu kan. Seolah-olah, "Hai bang, cabut bang. Aduh ini serem banget kan." Sempet lirik tapi gak berani ngomong Acil ini. Dan yang paling mungkin gara-gara si Acil ini yang paling lemah ya. Sosok nenek-nenek ini langsung natap. Yang awalnya tatapannya seolah kayak nggak kuat nih ngadepin Bang Ali. Justru natap ke si Acil. Acil langsung ciut tuh. Ya Allah, gua tuh lebih baik dilihat sampai cewek cakep. Lah ini nenek-nenek kisut. Mana udah, ya Allah, kagak ada yang bening dikit apa. Sekali-sekali ketemu sama demit yang cakep seketika itu bener-bener nyata cuy. Dari belakang itu ada yang megang. "Aku cantik kok bang, nengok Acil ini." Awalnya itu perempuan memang cantik, tapi
telah seolah kayak Bang Ali ini ngelemparin sesuatu, entah tasbihnya entah apa yang dilemparin. Tek. Acil kaget dong, apaan tuh, tiba-tiba lagi merhatiin sosok wanita itu kan. Jadi kayak ada yang melesat, tek. Acil langsung lihat, apaan tuh, lu ngelempar apaan Bang? Dan ingat lagi nih ke sosok nenek-nenek gitu kan. Lu lihat belakang lu itu siapa? Dan ketika dilihat sosoknya, ini bagian kulitnya itu udah ngampleh. Ya Allah, itu cairan merah, sedangkan Acil udah pipis di celana. Ya elah, gua kencing di celana. Aduh, gimana ini Bang, gua udah kencing di celana Bang. Tapi Bang Ali ini masa bodoh dengan si Acil. Bang Ali ngeluarin tasbihnya terus dikepretin. Pergi kalian dari sini. Dan ketika ngepretin itu tasbih, ada sebuah ledakan kayak petasan. Dan sosok nenek itu langsung berubah jadi kepulan asap. Begitu juga yang ada di belakangnya si Acil. Itu berubah jadi kepulan asap, sedangkan suaranya itu nyaring banget sampai bikin kuping dari si Acil ini itu langsung kayak anjir, udah kayak petasan di pinggiran kuping gitu kan. Dia langsung ngusap-ngusapin. Terus Bang Ali ini langsung liatin sekitar lagi. Tiba-tiba itu muncul sebuah suara teriakan yang bukan lain. Suara teriakan itu adalah, ternyata kalian berdua berani juga. Tunggu akibatnya. Dan sebentar lagi akan ada sebuah pembalasan. Dan gak ada yang namanya penampakan apapun lagi. Bang Ade itu akhirnya nyuruh ke Acil, kita cabut. Dan seketika ketika mereka mau cabut dari tempat itu, muncul sebuah cahaya atau bola api yang terbang push, dan arahnya itu mengarah ke rumah Bayu. Dan Bang Ali ini bilang, ayo kita buru-buru sebelum semuanya terlambat. Tapi semoga saja Bayu bisa ngadepinnya. Akhirnya mereka berdua mau pergi. Tapi ketika mereka mau pergi, jadi kan warung ini berada di sebuah perbatasan antara kampung atau ya perbatasan kampung lah. Ketika mereka mau pergi, ternyata mereka dihadang. Dan sampai akhirnya cerita ini akan dilanjut di part 3-nya. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, pokoknya pantengin terus ceritanya Acil dan Bayu. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.